Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku di tengah masa pandemi ini? Mudah-mudahan anak-anakku semua selalu sehat, semangat dalam belajar, serta nantinya bisa mengikuti penilaian akhir tahun yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Amrin akan menyampaikan tentang mengatasi permasalahan belajar selama masa karantina untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 dan persiapan penilaian akhir tahun berbasis online. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi klasikal, mari kita ingat kembali istilah-istilah yang tren saat ini yang menyebabkan kita guru bekerja dari rumah, sementara siswa belajar dari rumah. Ada istilah pandemi, di mana pandemi wabah yang menyebar secara besar-besaran di berbagai negara. Seperti saat ini, itu adanya wabah COVID-19 yang menyebar di berbagai negara dan sudah banyak orang yang meninggal karena terserang penyakit COVID-19. Kemudian yang kedua adalah COVID-19 atau coronavirus disease 2019 yang saat ini sedang menjangkit. Nah, COVID ini bisa kita cegah dengan pola hidup sehat, diantaranya cuci tangan yang baik, kemudian memakai masker, tidak berkerumun, kemudian menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, istilah karantina mandiri. Karantina mandiri berarti siswa atau masyarakat itu berada di rumah secara mandiri, tidak berkumpul dengan orang banyak, melakukan aktivitas secara terbatas. Kemudian yang keempat ada istilah stay at home, yaitu berada di rumah untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, istilah yang kelima ada istilah WFH atau work from home, yaitu Bapak Ibu guru beserta staf BU bekerja dari rumah dalam memberikan pembelajaran atau layanan kepada peserta didik. Kemudian ada istilah school from home, belajar dari rumah. Anak-anakku, ingat bahwa kalian di rumah bukan sedang liburan, tetapi sedang belajar di rumah. Karena untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Jadi, ketika ada jadwal pelajaran, maka ikutilah jadwal tersebut dengan baik. Karena dengan mengikuti pelajaran berarti anak-anakku akan ada presensi. Anak-anakku berarti ikut pelajaran atau ikut mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Namun, jika anak-anakku tidak ikut pelajaran, maka anak-anakku absen atau tidak ikut pelajaran yang nantinya bisa menyebabkan kesulitan anak-anakku untuk memperoleh nilai buat kenaikan kelas. Itulah istilah-istilah yang sekarang sedang tren anak-anakku. Mari kita lihat permasalahan-permasalahan yang muncul selama masa karantina atau selama masa work from home atau school from home, belajar dari rumah. Yang pertama, kurangnya sarana untuk pembelajaran online seperti smartphone, kemudian laptop, kemudian komputer dan kuota internet. Namun begitu anak-anakku, kalau untuk kuota internet sekarang sudah dibantu oleh pemerintah. Sekolah sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Pendidikan sudah memberikan subsidi kuota untuk setiap siswa yang membutuhkan. Nah, namun untuk semut smartphone, laptop dan komputer tentu anak-anak harus bisa menyediakan. Nah, bagaimana kalau sarana tadi kurang? Jelas setiap permasalahan ada solusi. Solusinya yang pertama, jalin komunikasi harmonis dengan orang. Ketika anak semua harmonis dengan orang tua, permasalahan yang ada di
sampaikan bahwa sekarang bukan saatnya libur, tetapi saatnya belajar dari rumah. Maka bicara baik-baik dengan orang tua untuk bisa melengkapi sarana pembelajaran secara online. Saya yakin setiap dari kalian sudah punya handphone atau smartphone. Mudah-mudahan smartphone yang Anda miliki, yang kalian miliki, bisa digunakan dengan baik untuk pembelajaran secara online. Kemudian yang kedua, ketika misalkan ada peralatan komunikasi atau pembelajaran yang kurang memadai, Anda bisa meminjam alat komunikasi tersebut, alat pembelajaran online tersebut kepada anggota keluarga atau teman terdekat, terhadap kakaknya, terhadap mungkin kakak ipar, atau terhadap teman yang dekat. Yang ketiga, solusinya mengatur keuangan kuota internet. Anak-anakku tidak bisa dipungkiri adanya smartphone yang baik, laptop yang canggih, komputer yang baik, tetapi kalau tidak ada kuota internetnya maka tidak bisa. Maka dari itu kuota internet harus tersedia. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, mengatur keuangan kuota internet. Ya, batasi jajannya. Misalkan butuh 1 bulan sekitar 50.000, berarti anak-anakku harus bisa menyediakan setiap hari minimal 1.700 rupiah. Namun begitu anak-anakku, pemerintah sudah memberikan subsidi kuota internet. Untuk itu manfaatkan subsidi tersebut untuk pembelajaran di rumah. Yang keempat, meminta bantuan teman terdekat. Artinya karena dalam waktu pandemi ini tidak boleh terlalu dekat, Anda bisa datang tentu dengan cara mengatur jarak, menanyakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu. Barangkali kuota internet, jaringan internet di tempat Anda sedang tidak begitu bagus. Ketika Anda ketinggalan, maka bisa tanyakan kepada teman terdekat. Itu solusi untuk permasalahan pertama, yaitu kurangnya sarana untuk pembelajaran secara online. Kemudian permasalahan yang kedua adalah kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Tidak bisa dimungkiri anak-anak, pelajaran secara tatap muka saja terkadang ada yang belum dipahami, apalagi pembelajaran secara online. Maka dari itu ketika ada kesulitan adalah suatu hal yang wajar. Dan untuk mengatasi kesulitan tersebut kita harus punya solusinya. Apakah solusi dalam memahami kesulitan memahami materi pelajaran? Yang pertama, bacalah materi pelajaran secara berulang kali dan pelajari lagi. Ingat anak-anakku, ketika Anda latihan naik sepeda, Anda tidak langsung ujuk-ujuk bisa naik sepeda. Latihan dulu berulang kali, kadang jatuh, kadang oleng dan lain sebagainya. Baru setelah berulang kali menjadi besar. Begitu juga ketika Anda masih anak-anak. Untuk bisa belajar, untuk bisa berdiri, Anda belajar merangkak dulu, belajar naik berdiri, kemudian kadang jatuh, berdiri lagi, baru kemudian bisa berjalan. Sama dengan ketika Anda memahami materi pembelajaran. Beda kalau dengan orang yang gifted atau orang yang super cerdas. Dia hanya 1 kali membaca, hanya 1 kali melihat sudah memahami, sudah mengetahui. Namun untuk yang IQ-nya rata-rata atau di atas normal, maka perlu berulang kali membaca, kemudian pelajari kembali. Ingat anak-anakku bahwa jadwal pelajaran atau pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan jadwal pelajaran, sehingga Anda bisa mengatur waktu, misalkan siang hari atau malam hari untuk mempelajari kembali.
Kalau hal seperti itu masih belum Anda pahami anak-anakku, silakan tanyakan pada guru mata pelajaran tentang hal-hal atau materi-materi yang belum dipahami. Yang ketiga, selain Anda belajar berulang kali menanyakan kepada guru, yang ketiga mencari sumber belajar dari buku atau modul yang Anda ataupun mencari informasi pembelajaran melalui internet. Itu solusi-solusi untuk permasalahan kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Yang ketiga, permasalahan yang muncul ketika Anda belajar dalam masa karantina mandiri di rumah atau ketika belajar dari rumah atau school from home adalah munculnya rasa jenuh atau bosan. Karena apa? Anda tidak diperkenankan atau diharapkan tetap berada di rumah selama masa pandemi ini. Hal itu bisa memunculkan rasa bosan atau rasa jenuh. Untuk itu solusinya atur waktu belajar dengan baik. Untuk jadwal pelajaran dengan guru, ikutilah sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Untuk pelajaran dari rumah ini adalah pelajaran yang bersifat teori. Kemudian untuk sifat praktek, Anda bisa melihat melalui video-video yang ditayangkan oleh Bapak Ibu. Nah, ketika jadwal misalkan hari Senin, jam pertama sampai jam kedua pelajaran matematika, ya ikuti jam Senin mulai jam 7 sampai jam 8.30 pelajaran matematika. Kemudian jam 8.30 sampai 9.15 pelajaran seni budaya misalkan. Ikuti pelajaran seni budaya. Kemudian ada jam istirahat. Seperti ketika Anda belajar di sekolah, cuman belajarnya Anda itu dari rumah. Yang kedua, kalau Anda sudah merasa bosan, lakukan ice breaking, tetapi jangan terlalu lama. Ice breaking terus yang akhirnya membuat kita malas. Ice breaking tentunya tidak dilakukan ketika jadwal dengan misalkan ketika sore hari merasa bosan, ya silakan untuk sekedar melihat televisi atau mungkin bercengkrama dengan keluarga. Yang penting atur waktu. Anda nyaman, tetapi pembelajaran juga tetap Anda dapatkan. Jangan sampai rasa jenuh itu muncul terus-menerus. Nanti Anda akan rugi semua. Yang keempat, permasalahan yang muncul adalah rasa malas. Kenapa? Karena aktivitas kita hanya itu saja, hanya itu saja. Di rumah, kelengkar, kelengkur, tidak tidur misalkan. Tidak ada hal-hal yang dilakukan, maka terkadang malas. Belajar juga lihat smartphone atau mungkin laptop, tanpa berkomunikasi langsung dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu. Maka ketika rasa muncul, malasnya muncul, perlu diberikan solusi. Nah, solusinya apa? Ikuti waktu belajar secara disiplin. Seperti saya sampaikan tadi, hari Senin jadwalnya apa, Selasa apa, Rabu apa, sampai hari Jumat apa, ikuti dengan disiplin. Kemudian yang kedua, pahami penyebab munculnya rasa malas belajar dan kemudian menghindarinya. Mungkin salah satunya malas, penyebabnya Anda tidak mengetahui manfaat dari mengikuti pembelajaran. Maka dari itu Anda cari solusi. Anda cari penyebab yang menyebabkan Anda merasa malas. Kalau sudah tahu penyebabnya, maka kemudian menghindari. Oh, penyebab saya malas, saya sering nonton TV sehingga semangat belajarnya rendah. Maka dari itu Anda hindari televisi. Atau mungkin menggunakan HP tetapi bukan untuk pembelajaran. HP-nya untuk main-mainan atau main Mobile Legends misalkan yang sekarang masih ngetren. Maka dari itu dihindari. Apakah tidak boleh main? Tidak boleh main Mobile Legends? Boleh. Tetapi Anda harus bisa mengatur waktu dengan baik. Yang ketiga, meminta orang tua atau anggota keluarga untuk memotivasi agar tetap semangat belajar. Tidak bisa dimungkiri yang namanya semangat itu kadang tinggi, kadang turun. Kalau orang tua memotivasi, mendorong,
maka Anda akan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, mudah-mudahan dengan Anda mengetahui berbagai macam hal yang menjadikan Anda kurang nyaman dalam pembelajaran di rumah ini dan mengetahui solusinya, Anda akan tetap semangat belajar sehingga Anda menguasai materi yang harus dikuasai, serta nantinya bisa mengerjakan penilaian akhir semester dengan baik. Yang selanjutnya yaitu penilaian akhir tahun berbasis online. Anak-anakku, sebagaimana edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bahwa masa belajar di rumah sampai saat ini diperpanjang sampai dengan akhir Mei 2020. Nah, untuk penilaian akhir semester akan dilakukan secara online. Apa saja hal-hal yang perlu Anda persiapkan anak-anakku untuk menyambut PAT ini dengan penuh semangat, penuh giroh, penuh gairah, sehingga nanti Anda bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil dengan maksimal. Yang pertama, belajar secara rutin dan pahami materi pelajaran dengan baik. Belajar tidak bisa serta-merta. Istilah orang memasukkan air dalam sebuah gelas dari jerigen tidak bisa kalau disok hanya satu kali, nanti akan tumpah. Maka dari itu, ya otak kita punya kapasitas yang berbeda-beda, punya daya tangkap yang tidak sama. Maka cara pengisiannya juga tidak sama. Ada yang belajar sehari mungkin sampai 5 kali, setengah jam, ada mungkin yang belajar 2 kali, 2 jam, 1 jam misalkan. Sesuaikan dengan kapasitas otak Anda, sesuaikan dengan daya tangkap otak Anda. Karena setiap manusia, setiap individu unik, berbeda-beda. Kalau belajar secara rutin, maka insya Allah materi pelajaran akan masuk secara baik. Kemudian disiplin, ikuti tes sesuai dengan jadwal. Jangan sampai ketinggalan anak-anakku, ya. Apalagi nanti setelah Lebaran gitu ya. Setelah Lebaran nanti tesnya tanggal 3 Juni ke atas, ya. Nah, maka disiplin. Kalau jam 7 sudah harus ikut, ya ikut. Jangan sampai terlambat. Nanti Anda yang akan rugi. Yang keempat, cari tempat ujian yang nyaman dan ada jaringan internet yang lancar. Nanti cari tempat yang nyaman di kamar tidur, Anda malah tidak mengikuti tes, nanti malah ketiduran. Cari yang nyaman, tetapi dengan catatan jaringan internetnya lancar, karena tidak bisa dipungkiri tes berbasis online tentu harus ada jaringan internet yang bagus. Yang keempat, baca baik-baik petunjuk PAT. Jangan sampai belum membaca petunjuknya dikerjakan, nanti Anda akan kesulitan. Baca dulu, dipahami, kemudian dikerjakan. Nah, bagaimana cara mengerjakan? Kerjakan soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu. Bukan berarti, Pak, kalau soalnya sulit ya tidak saya kerjakan. Tidak seperti itu. Yang mudah dulu, biar energi kita, energi Anda itu tidak terkuras menyelesaikan persoalan, menjawab persoalan yang menurut Anda sulit. Maka kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Kemudian atur waktu dengan baik, seimbangkan antara waktu yang tersedia dengan jumlah soal PAT. Misalkan waktunya 60 menit dengan 40 soal, berarti Anda harus bisa membagi waktu. Satu soal maksimal berapa menit. Kalau waktunya 90 menit untuk 50 soal, berarti maksimal berapa menit untuk satu soal. Jangan sampai waktunya sudah habis, Anda belum selesai mengerjakan soal-soal PAT. Yang terakhir, sebelum PAT diakhiri, cek semua jawaban. Jangan langsung percaya diri, begitu selesai nomor terakhir langsung di close, langsung diakhiri. Barangkali masih ada nomor-nomor yang item-item soal yang belum dikerjakan. Maka dari itu, kalau semua sudah dicek, yakin bahwa semua sudah jawab, baru diakhiri. Demikian anak-anakku, hal-hal yang perlu saya sampaikan kaitan dengan mengatasi permasalahan belajar selama masa karantina
dan persiapan penilaian akhir tes berbasis online. Semoga anak-anakku semua bisa mengikuti PAT dengan baik, dengan lancar, mendapatkan nilai yang bagus, kemudian nanti bisa naik ke kelas selanjutnya. Yang terakhir, mari kita bersama-sama berdoa agar wabah corona atau pandemi corona di Indonesia ini, di dunia ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka, bertemu langsung untuk melakukan pembelajaran, kemudian orang-orang yang bekerja bisa bekerja dengan baik, perekonomian belajar berjalan dengan baik dan normal. Mari kita akhiri dengan pengucapan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.